Ya, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam. Menjua-jua, manfaat kita. Horas kita selalu benar. Horas. Karena kita di sini bukan hanya orang Karo ya, tapi ada juga orang Toba. Ya, ini jadwal saya menyampaikan firman Tuhan. Suatu pergumulan dalam satu minggu ini kepada Tuhan. MC hari Jumat memberitahu saya apa temanya Bang, dan saya mengatakan belum tahu apa temanya karena memang belum tahu apa yang mau disampaikan ya. Memang pergumulan yang berat, tapi jangan nanti gara-gara itu kalau Bapak Ibu disuruh khotbah nggak mau ya. Wah, ngeri kali ya. Itu si Anda yang sudah sering berkhotbah aja pun menyampaikan firman Tuhan, bergumul kali dia menyampaikan firman Tuhan. Nggak maulah aku, jangan gitu ya. Ya akhirnya puji Tuhan, Tuhan akhirnya ya memberikan petunjuk ya apa yang harus disampaikan ya. Baik, hari ini tema kita sesuai dengan kertas yang sudah ditulis ya. Apa tema kita hari ini Bapak Ibu? Rahasia tersembunyi dari abad ke abad. Ya, rahasia tersembunyi dari abad ke abad ya. Ini ngeri nih ya, ada satu rahasia ya dari abad ke abad ya. Bukan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tapi dari abad ke abad. Ya, satu abad berapa tahun Bapak Ibu? 100. Berapa? 100 ya, 100 tahun. Jadi ini ada suatu rahasia, yang mana rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad, bahkan dari turunan ke turunan. Itu kata firman Tuhan. Apa rupanya rahasia itu? Ya, mari kita membuka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama. Ini sebetulnya salah satu bahan teduh saya. Ya, saya teduh dari kitab Yesaya, terus dari kitab Kolose ya. Ya, mari kita lihat Kolose pasal yang pertama. Judulnya adalah Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya. Kolose ini dia adalah salah satu kota yang ada di Asia Kecil ya. Kalau sekarang negara Turki ya, itulah kira-kira. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayat pertama sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ya, sampai di sini dulu ya, kita baca. Dari siapa Bapak Ibu? Surat ini dari Paulus. Kepada siapa? Jemaat di Kolose. Kalau kita melihat sejarah, sebetulnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose. Bukan Paulus yang mendirikan. Paulus nggak pernah memberitakan Injil di Kolose. Kalau kita melihat di dalam peta Alkitab, di situ ada perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, kan digaris itu ya. Kemana daerah-daerah yang dituju. Tapi perjalanan pertama, kedua, dan ketiga itu nggak ada diarahkan ke Kolose, itu nggak ada. Karena memang bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose. Paulus hanya menceritakan Injil, membagikan Injil di tempat-tempat yang nggak jauh dari Kolose. Misalnya di Efesus dan Kolose itu berdekatan, di Laodikia ya. Tapi Paulus nggak sampai ke Kolose. Yang mendirikan jemaat yang melayani di Kolose ini adalah Epafras namanya. Itu ada ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Epafras yang melayani, yang memberitakan Injil di Kolose.
Tapi bagaimana bisa sampai Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose? Ya nanti ada ya. Apa katanya? Ayat pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Siapa yang menghendaki Paulus itu menjadi rasul? Oleh kehendak Allah. Jadi yang menghendaki Paulus menjadi rasul itu adalah Tuhan sendiri. Bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam kamus Alkitab, rasul itu artinya utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Ada berapa rasul Bapak Ibu yang kita ketahui? Ya, ada 12 ya. Biasanya rasul itu sering merujuk kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ada Rasul Thomas, Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Ada 12. Bahkan Yudas Iskariot pun rasul. Tapi pada waktu itu, ketika Yudas Iskariot mati bunuh diri, maka Petrus kan sering orang yang tampil ya, sering bersuara. Wah, ini jumlah kita sudah tinggal 11. Perlu ditambahkan 1 orang lagi untuk menggenapkan bilangan kita. Maka pada waktu itu ya mereka berembuk ya, ada 2 nama yang didaftarkan, yang dipilih untuk mengganti posisi Yudas Iskariot. Siapa nama kedua itu? Ya, ada Yusuf atau yang sering disebut nama lainnya Barsabas, atau nama lainnya juga Justus. Nah, ini Yusuf ini ada 3 namanya ya. Sering disebut namanya Yusuf, sering juga dipanggil Barsabas, sering juga dipanggil namanya Justus. Nama saya banyak. Ya. Kalau di kampung, saya dipanggil Oyang Bapak Ibu. Iya. Ya. Di sekolah saya juga pernah dipanggil Bernard. Karena saya dulu ngefans sekali sama orang-orang barat ya, sampai rambut saya pun saya cat. Ya, saya warnai pirang karena memang ngefans sekali dulu sama orang barat. Maka saya buatlah dulu nama saya Nicholas Bernard James Saprianta Adam Birne Sukabdi gitu ya. Nicholas Bernard James Saprianta Adam Birne Sukabdi. Jadi ada yang manggil saya Bernard, saya sambut. Ada yang manggil saya Saprianta, saya sambut. Ada yang manggil saya Nicholas, saya sambut. Sama halnya seperti Justus ini tadi. Ada namanya Yusuf, itu di kisah para rasul di awal itu. Yusuf yang sering disebut Barsabas atau Justus. Ada lagi nama satu lagi yang ditawarkan, yaitu Matias. Matias. Jadi inilah orang yang akan mengganti posisi Yudas Iskariot. Tapi bagaimana cara pemilihannya? Mereka melakukan undi. Diundi. Artinya apa di sana? Mereka murid-murid masih mencari kehendak Tuhan itu, masih menggunakan metode yang lama, masih seperti di Perjanjian Baru. Sebetulnya itu bukan pilihan Tuhan itu hanya kesimpulan dari pemikiran mereka. Udah mati satu, baiklah kita ganti posisi yang kosong ini. Siapa? Ini ada Justus, ada Matias. Bagaimana caranya kita pilih, mengetahui? Kita undi. Siapa nanti kena undi? Dialah itu. Ini masing-masing menggunakan metode yang lama, masih menggunakan anggur yang lama. Kan firman Tuhan mengatakan apa? Anggur yang baru itu ditebarkan di tempat yang baru. Tapi murid-murid waktu itu masih menggunakan anggur yang lama. Sama seperti waktu Yunus, waktu di ombak itu ya, mereka membangun undi. Siapa ini? Gara-gara siapa ini? Sehingga kita diterpa oleh ombak. Lalu membuat undi.
Yunus, nah, kau ini. Nah, itu yang dipakai oleh rasul-rasul pada waktu itu. Ya sebetulnya kalau kita melihat bukan Matias itu yang dipilih oleh Tuhan. Makanya ketika Matias dipilih, kita lihat berakhir ceritanya kan? Iya kan? Nggak ada ceritanya lagi tentang Matias dipilih, kena uji, udah. Nggak ada lagi ceritanya. Karena memang waktu itu mereka yang memilih. Tetapi pilihan Tuhan sebetulnya ada kepada Paulus. Sebagaimana rasul-rasul itu, kan Tuhan Yesus yang memilih. Tuhan Yesus yang mendatangi kampung mereka, Tuhan Yesus yang memilih, memanggil. Tuhan nggak memilih Matias. Hanya pilihan mereka, tapi Tuhan memilih Paulus. Paulus itulah sebetulnya yang menggantikan posisi daripada Yudas Iskariot. Paulus mendatangi, Tuhan Yesus mendatangi Paulus di tengah perjalanan, dan Paulus mengatakan, aku juga rasul. Aku menjadi rasul bukan oleh karena kehendakku, tapi karena kehendak Allah. Sekalipun awal-awalnya rasul-rasul yang lain meragukan kerasulan daripada Paulus, kan diragukan dulu mengenai, masih ragu-ragu, belum bisa diterima. Tapi ada seorang yang bernama Barnabas. Dia dengan berani meyakinkan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Paulus ini didatangi oleh Tuhan Yesus, dan dia bertobat. Dia sekarang menjadi murid bagian dari kita. Itulah kira-kira. Jadi Paulus mengatakan, dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Ya. Dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ya, sekarang ini nggak perlu kita baca semuanya ya. Saya hanya membagikan apa yang menjadi berkat bagi saya, karena ini saya baca beberapa hari yang lalu jadi teduh gitu ya. Kita nggak usah baca semuanya, yang jadi berkat bagi saya. Ya. Ayo, mari kita sama-sama baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Apa kata Paulus? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Atas dasar apa? Pasti ada alasannya kenapa mengucap syukur, kan gitu ya. Kenapa Paulus itu mengucap syukur? Karena dia mengingat orang-orang Kolose itu. Ayat 4 ya, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu. Jadi itu yang dilihat oleh Paulus. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia melihat bagaimana iman dan kasih jemaat yang ada di Kolose itu bertumbuh. Ya, sekalipun ini bukan buah pelayanan Paulus, tapi dia bersyukur. Kalau kita masih bersyukur ya kita dalam hidup ini, masih bisa kita bersyukur? Kalau dicuri kelapa sawit, masih bisa bersyukur? Mana tahu tak adanya pelajaran yang mau Tuhan ajarkan sehingga Tuhan mengizinkan pencuri sawit itu masuk ke ladang kita untuk mencuri sawit. Masih bisa ya maksud ya kalau sawit dicuri ya, Bapak Ibu? Masih ya, masih panen kan? Sekalipun dicuri tapi masih panen. Itu yang perlu disyukuri ya. Bagaimana kalau misalnya ekonomi kita sulit? Masih bisa juga kan kita bersyukur Bapak Ibu? Hah? Masih ya? Ya. Atau misalnya bagaimana kalau penyakit kita selalu kambuh, bolak-balik ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh?
Masih bisa juga kan kita bersyukur kepada Tuhan? Ya. Saya pun seperti itu, sebulan 2 kali ke Kaban Jahe mengantarkan ibu saya untuk berobat ya. Masih bisa ya, bersyukur ya? Iya. Apa katanya? Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Apa yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu? Dia setiap kali berdoa. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kalau kita bagaimana? Bagaimanakah jam doa kehidupan kita? Apakah kita masih setiap kali berdoa? Atau berdoa ini sudah menjemurkan? Atau berdoa ini sudah membosankan? Atau sudah bosan kita rasa mendoakan topik-topik doa yang sering setiap pagi dibagikan hamba Tuhan? Karena seolah-olah seperti itu aja, itu lagi doa, kesehatan, rezeki, itu aja. Apakah saya juga bertanya seperti itu? Pernah juga memang itu aja gitu. Tapi ya bagaimana? Tapi saya tetap mendoakan ya sekaligus seolah-olah seperti lada beda gitu ya. Tapi bagaimana? Apakah kita berhenti mendoakannya? Atau seperti yang dikatakan Paulus ini tadi, apa katanya? Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bagaimana dengan jam doa kita? Apakah masih adakah jam doa kita secara khusus kepada Tuhan setiap hari? Gak hanya doa makan, ya, doa baca firman Tuhan, doa mau pergi, doa tidur. Gak cuma itu, tapi ada waktu khusus untuk berdoa. Saya rasa ya tentang berdoa ini udah panjang ya, udah banyak kali yang dibagikan oleh paksionari yang tentunya kita pada waktu itu pasti dibakar hati kita, dibaharui, mengalami kebangunan rohani ya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apakah masih semangat berdoanya? Ya, kalau mau melihat kembali dengarkan khotbah paksionari yang ada di channel YouTube Alena. Juga dengan doa keluarga Bapak Ibu di rumah. Adakah mezbah doa Bapak Ibu di rumah dengan istri, dengan anak-anak? Paulus mengatakan setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, memang berdoa ini gak mudah ini berdoa. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu pendeta kita. Kalau nggak pada waktu itu didoakan, kalau ditunda-tunda terus, nanti pun batal itu nanti berdoa, gitu ya. Itu pernah terjadi dalam hati saya. Dikirim ya topik doa setiap pagi. Nanti malam lah saya doakan, gitu ya. Topik doa itu. Akhirnya udah lewat, lolos ya, udah ngantuk, udah capek. Tuhan, aku mau istirahat ya, makasih atas penyertaan sepanjang hari ini. Aku mau tidur tuh. Amin. Gitu. Akhirnya topik doa tadi kan didoakan. Memang nggak mudah berdoa ini. Paulus mengatakan bahwa setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bagaimana juga dengan jam doa di gereja kita, Bapak Ibu? Ya, setiap Rabu ya ada jam doa. Itu kan nggak khusus mama-mama itu kan? Nggak khusus mama-mama itu. Ini harus diingatkan kembali. Itu hari Rabu bukan jam doa khusus mama-mama, bukan. Itu jam doa untuk umum ya. Ya saya pun memang nggak bisa datang ya karena berhubungan dengan jadwal saya mengajar juga Bapak Ibu ya. Ya.
berpikir, kalau kita berkata, bisanya aku berdoa sendirian di rumah, enggak pun kuikuti ibadah jam doa itu, bisa kok aku berdoa di rumah sendiri, enggak perlu mengikuti kali pertemuan doa itu, di rumah saja aku, baik-baik kok aku. Sebetulnya itu adalah orang yang sombong rohani. Itu orang yang sombong rohani, yang menganggap gak perlulah, gak usahlah ke gereja jam doa, di rumah saja aku berdoa, bisa kok, baik-baik kok aku. Sebetulnya itulah menunjukkan bahwa dia itu tidak baik. Itulah menunjukkan dia itu tidak baik. Ya, kalau baik, sehat rohani kita, pasti semangat kita mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau sehat, nggak perlu diajak untuk ibadah, nggak perlu diajak. Bahkan dia akan bertanya-tanya, jam berapa? Jam doa. Jam berapa? PA pemuda. Jam berapa? Kalau sehat rohani kita, dia akan bertanya-tanya itu tentang ibadah-ibadah, tentang pelayanan-pelayanan. Kalian hari apa pergi ke Raja Benar? Apa ya topik doa yang bisa didoakan ya? Itu kalau sehat rohani. Tapi kalau mengatakan gak perlulah untuk ikut PA, gak perlulah ikut jam doa, toh di rumah pun aku bisanya, itulah menunjukkan dia tidak sehat rohani. Bagaimana juga dengan jam doa bapak-bapak? Adakah jam doa bapak-bapak, bapak ibu di gereja kita? Belum ya. Ini perlu juga ini diadakan jam doa khusus bapak-bapak, khusus ibu-ibu. Ya, dulu ada jam doa muda-mudi, PDIP namanya, Persekutuan Doa Iman Pemuda. Ya, memang PDIP itu dulunya ada ya, tapi udah diganti dengan pemuritan jadwalnya waktu itu, dan akhirnya nggak ada lagi. Dan ya berharap tahun depan ya jam doa ini mudah-mudi juga harus diadakan, digerakkan kembali, karena kita harus berdoa. Ya. Karena saya lihat ya gereja-gereja yang lain 3 kali dia ibadah ke gereja. Kenapa kita yang sudah mengaku bertobat ini terlalu mengaku sudah diselamatkan, sudah lahir baru, sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi ibadah kita pun hanya 1 kali ke gereja, hanya ibadah minggu. Sementara gereja-gereja yang lain ada ibadah minggu, ada jam doa bapak-bapak, jam doa ibu-ibu, jam doa muda-mudi, ada lagi PA lagi katanya. 3 kali mereka ibadah dalam 1 minggu ke gereja. Tapi kalau kita, ya orang pada harus susah ke gereja, bukan bertua. Pasti seringkali banyak jadi alasan kita, udah tua aku, gak ada lagi kekuatanku. Betul-betul nanti buat Tuhan gak ada kekuatan gimana? Ya itu ya. Apalagi kita ya, kalau saya lihat gereja-gereja itu ya, gereja yang lain ya, untuk mempersiapkan KOR itu pun paten kali mereka, mantap kali yang diberikan. Sekalipun mungkin tujuannya ya supaya dilihat orang, supaya mantap. KOR kali mungkin tujuannya hanya untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Tapi kan dari satu sisi paten, mereka mempersiapkan diri mereka. Tapi kenapa kita udah dimulai di situ acara, di situ pula mulai mempersiapkan lagu untuk dinyanyikan? Ini kan ya kita yang mengaku sudah bertobat ini, di situ acara, di situ pula kirim ke WA, ini lagu kita terburu-buru, sehingga mereka para hadirin yang mendengarkan kita bernyanyi kita rendah, tidak menjadi saksi yang baik. Baru kali ini ku dengar orang yang bernyanyi paling buruk. Itulah karena tidak ada persiapan, terburu-buru. Jadi kita perlu bertobat dalam hal seperti ini ya. Apalagi katanya tadi,
mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan, ya 1, 2, 3 ya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman, yaitu kebenarannya itu Injil. Ada pengharapan. Apa pengharapan itu, Bapak Ibu? Pengharapan kita di surga. Di surga itulah pengharapan kita. Ya. Makanya kita sering mengadakan KKR, pelayanan ke kampung-kampung, karena kita sudah memiliki surga itu. Dan kita tidak hanya menginginkan orang lain ke neraka, kita menginginkan orang lain juga boleh memiliki pengharapan, yaitu surga. Kan masih di surganya pengharapan kita, Bapak Ibu. Atau di kelapa sawit misalnya yang 5 hektar misalnya ya, atau yang guru-guru ASN guru PNS, atau di situ mungkin pengharapannya ya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenarannya itu Injil. Udah didengar? Udah didengar ya? Ayat 1, 2, 3 ayat yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sebenarnya. Apa katanya? Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ya, Injil itu terus berkembang sampai sekarang. Alkitab adalah buku yang paling dibenci di seluruh dunia. Ini buku paling dibenci di seluruh dunia. Tapi ini juga buku yang paling laris penjualannya di seluruh dunia. Orang-orang ingin memusnahkan Alkitab, ingin membakar, ingin menghentikan kekristenan itu. Dan sejak gereja mula-mula dibakar, disalibkan, dibunuh, diadu dengan hewan supaya Injil jangan berkembang. Tapi Alkitab mengatakan apa? Injil itu berbuah dan berkembang sampai sekarang. Apalagi dengan kehadiran teknologi zaman sekarang ini, maka Injil itu semakin berkembang, semakin besar. Ya. Mari kita lihat ayat yang 7. 1, 2, 3 ayat. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Siapakah Epafras bagi jemaat di Kolose? Seorang pelayan Kristus yang setia. Apa katanya? Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Jadi Epafras inilah yang menceritakan Injil kepada orang Kolose. Dialah yang menggembalakan. Epafras ini pernah dipenjarakan oleh karena pemberitaan Injil. Itu ada di Filemon 1 ayat 23. Paulus mengatakan, salam dari Epafras, kawanku sepenjara. Ya, mari kita lihat lagi di Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ya, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu,
supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ini ada lagi nama Epafras yang disebutkan. Apa katanya? Siapakah Epafras itu? Di ayat ini, ia selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Dia selalu bergumul dalam doa untuk kamu jemaat yang di Kolose, supaya kamu apa? Supaya kamu teguh sebagai orang-orang yang dewasa, supaya dewasa Tuhan yang kalian. Dia selalu bergumul. Bapak Ibu, istilah bergumul di sini sama halnya seperti Yesus Kristus bergumul di taman Getsemani. Sama pergumulannya, sama kata yang dipilih. Kita bagaimana? Masihkah kita bergumul dalam doa, ya, untuk jemaat, ya, untuk mendoakan jemaat, untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu, untuk mendoakan orang tua, untuk mendoakan pemuda-pemudi supaya teguh dan dewasa secara rohanian. Semuanya itu telah kamu dengar. Jadi Epafras inilah yang mendirikan jemaat di Kolose. Hanya saja kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose? Karena pada waktu itu Bapak Ibu, jemaat di Kolose sudah ada pengajar-pengajar palsu, sudah ada menyusup orang-orang guru-guru palsu, dan mereka mengatakan supaya kalian itu orang-orang Kolose disunat. Itu ada di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke ayat 11. Coba lihat ya, Kolose pasal 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sudah muncul ajaran-ajaran palsu. Bahkan ayat 16 Kolose pasal 2 ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi pada waktu itu di jemaat Kolose sudah ada orang-orang guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran yang bukan murni dari Injil yang sesungguhnya. Orang-orang itu mengacaukan iman jemaat di Kolose. Gak cukup hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus saja. Masa sih hanya beriman saja cukup membawa ke surga? Gak cukup. Kalian harus disunat. Ini kata ahli Taurat, ini kata menurut kitab Taurat. Jangan makan ini, jangan minum ini. Kalian harus menjaga hari-hari raya. Itu makanya Paulus mengatakan apa? Jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kamu telah disunat, itu kata Paulus. Jadi Epafras menyampaikan kepada rekan sepelayanannya yang pernah satu penjara, ini loh pergumulan sekarang ini di Kolose, sudah muncul pengajar-pengajar. Makanya Paulus menulis surat. Dia hatinya terbuka untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose. Kalian itu udah disunat, sunat di dalam Kristus. Sunat itu sebenarnya adalah menanggalkan manusia yang lama, yang penuh dengan dosa. Itulah sunat yang sebenarnya, bukan sunat secara lahiriah. Mengenai hal makanan, jangan biarkan orang menghukum kamu, jangan makan ini, jangan makan itu. Itu semua anggur yang lama ya, tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula ya. Ya. Ya, kalau ayat 13 ini ayat pertobatan di tengah ya, di tengah ya. Jangan di tengah. Ayat pertobatan ya. Ya, mari kita lihat sedikit lagi ya Bapak Ibu ya.
Kalau kita lihat pasal yang ke ayat yang itu yang judulnya keutamaan Kristus, itu Paulus menjelaskan tentang keilahian Kristus, bahwa Dia adalah pencipta dan segala sesuatu yang ada tentang karya-karyanya. Mari kita lihat lagi ayat yang ke 25. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ayat. Aku telah 1, 2, 3 ayat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Apa sebagai rahasia itu? Ya, rahasia itu adalah tentang bagaimana keselamatan itu hanya bisa diperoleh lewat pengorbanan Kristus. Hanya melalui pengorbanan Kristuslah manusia bisa diselamatkan. Hanya melalui salib manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Itulah rahasia itu. Dan rahasia itu banyak orang yang tidak tahu, tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Rahasia itu adalah keselamatan itu. Manusia bisa diselamatkan hanya melalui salib. Tapi iblis apa katanya? Enggak pun melalui salib bisanya. Enggak pun melalui salib bisanya diselamatkan. Kan itunya tujuan iblis. Iblis mencegah supaya Yesus jangan sampai ke kayu salib. Iblis mencoba Yesus di padang gurun supaya menuruti apa yang dikatakan. Kalau dituruti Yesus berarti tidak bisa, tidak memenuhi standar sebagai juru selamat. Iblis juga ingin menenggelamkan Yesus ketika Yesus ada di Danau Galilea, ketika ada ombak itu. Itu adalah angin yang dibuat oleh setan supaya Yesus tenggelam, jangan sampai ke salib. Karena hanya melalui saliblah manusia bisa diselamatkan. Itulah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Iblis mengatakan enggak pun melalui salib bisa diselamatkan, dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, di luar salib bisa kok diselamatkan. Itulah yang sekarang ini dikerjakan oleh penguasa kerajaan angkasa, iblis, kepada manusia. Ada jalan keselamatan yang lain tanpa harus melalui salib. Tapi apa katanya Bapak Ibu? Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, siapa rupanya orang-orang kudusnya? Kita lah itu. Kita lah orang-orang itu. Tapi rahasia yang tersembunyi itu apa? Dinyatakan kepada kita. Bukankah kita ini adalah orang yang sangat beruntung sekali? Dari semua orang-orang yang ada di kampung, kepada kita dinyatakan oleh Tuhan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Kepada orang-orang kampung kita yang lainnya, masyarakat di kampung kita yang lainnya tidak dinyatakan. Kepada kawan-kawan bersekolah di kelas, kepada aku dinyatakan rahasia itu. Kepada kawan-kawan yang lain tidak. Apa katanya ayat yang terakhir ya? Ayat 27, 1, 2, 3 ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa katanya Bapak Ibu? Kepada mereka
di Kolose sekarang kepada kita. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Jadi kita ini sebetulnya orang yang kaya. Orang kaya kita ini. Karena kita sudah mengenal dan menerima rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Apa rupanya rahasia itu tadi? Hanya melalui salib Kristuslah keselamatan itu bisa diperoleh. Jadi kalau kita menganggap kita yang sudah mengaku bertobat, merasa diri paling malang, merasa aduh miskin kali aku. Kita mengatakan apa? Kita kaya. Kita kaya. Ya kalau kita merasa membandingkan diri kita dengan orang yang tak bertobat, kita menganggap diri kita lebih malang daripada orang yang tak bertobat, berarti belum memahami kali betapa kayanya kita yang sudah memiliki Tuhan Yesus. Karena dimilikinya seluruh isi dunia ini, tapi kalau dia meninggal kan ke neraka itu. Kalau cocok rasa Tuhan, diberikannya yang lengkap. Kalau cocok rasa Tuhan, kita kaya, timbanya kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan miskin, susah payah tidak akan menambahkannya. Itu kan firman Tuhan. Kalau kita nggak kaya, ya mungkin ada maksud Tuhan nanti ya, kekayaan itu buat kita jadi sombong, jadi melupakan Tuhan. Ya. Kita orang kaya, coba dulu katakan kanan kirinya. Kita orang kaya, 1, 2, 3 ya. Semangat, kita orang kaya. Sekalipun mungkin yang lantai rumah kita dari tanah misalnya, ya atapnya dari daun rumbia, kita orang kaya. Ini harus dalam ini. Kita harus sapi. Kita orang kaya, sekalipun kita kereta kita nggak begitu bagus, itu kereta ke ladang, itu juga kereta ke gereja, itu juga kereta dari lapon-lapon. Entah mungkin udah rusak-rusak dibandingkan orang yang memiliki Pajero, Fortuner. Kita orang kaya. Kita orang kaya karena kita sudah menerima rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Mungkin kamu yang ada sini ya, entah guru honor ya, aduh gajiku cuma segini. Teman-teman guru PNS ya, mengajak traktir makan ya, akhirnya gaji pun habis-habis ngikuti guru-guru teman yang sering ngajak makan ya. Mungkin membandingkan teman-temanku yang lain udah PNS, sudah ASN, yang aku di sini guru honor, merasa diri paling malang. Ini bahasa ini apa? Kita adalah orang yang amin. Ya, supaya semangat kita ya, supaya jangan kita selalu membandingkan ya dengan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain dengan materi-materi. Tapi marilah kita membandingkannya. Aku memiliki Tuhan Yesus. Memiliki Tuhan Yesus berarti memiliki semuanya. Semuanya. Semuanya dimiliki. Mobil bisa diberikan Tuhan kalau Tuhan rasa pas. Rumah yang besar bisa diberikan kalau Tuhan rasa pas untuk kita. Tapi kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita tidak mengenal, tidak menerima rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan turunan ke turunan. Ya miliki pun semuanya ini ya. Harta di dunia ini, harta di langkat ini, tapi kalau meninggal, toh binasa juga. Untuk apa? Ya. Jadi kita adalah orang yang kaya. Sekalipun penyakit kita tidak sembuh-sembuh, kita orang yang kaya. Marilah kita belajar ya tentang firman Tuhan ini, ya, atau bisa menghafalkannya ya supaya menjadi pengingat bagi kita terus-menerus. Sekalipun aku memiliki Tuhan Yesus, aku lebih kaya daripada kamu semua.
Mari kita berdoa.